Di antara banyak tabir yang belum terungkap untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki pemirsa, yang mana hari ini Polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangka yang merupakan satu dari DPO pemirsa, yakni Pegi Setiawan alias Peron, dan mengatakan bahwa tidak ada DPO lain. Malam hari ini kita akan tanya kepada narasumber saya bahwa apa alasan aparat kepolisian mengatakan bahwa dari 3 DPO ternyata hanya 1 DPO saja untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan sebenarnya statement dari Pegi Setiawan atau Peron yang mengatakan dirinya tidak terlibat, tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat hukum pidana kita Mas Heri Firmansyah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ketua Harian Kompolnas di sini Pak Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Malam. Baik, mungkin langsung saja saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari Kompolnas melihatnya, ini bagaimana mengejutkan publik ya ketika kita menunggu akan ditangkapnya 2 DPO lain. Ternyata secara mengagetkan hanya dirilis sebagai tersangka Pegi dan tidak ada DPO lain. Pertanyaan publik, lantas nama 2 DPO lain itu datangnya dari mana? Seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya ingin bagi dulu ya. Ketika kasus sudah ditangani oleh tim yang sekarang dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kami mengevaluasi banyak kelemahan. Di antaranya CCTV nggak diambil, nggak diperiksa, harusnya sepanjang jalan yang dilalui orang-orang itu minimal teridentifikasi plat nomor motor, nanti pemiliknya siapa dan sebagainya. Kemudian kedua menyangkut masalah sperma di tubuh korban juga tidak diperiksa. Kalau diperiksa lalu ketahuan DNA siapa. Kemudian ketika membuat DPO, kenapa nggak dibikin sketsa sih? Itu awalnya. Ketika saksi-saksi yang mengatakan, saksi atau pelaku yang mengatakan, pelakunya 3, yang ini cirinya begini, ini sketsa wajah dibikin, ini publik akan mengikuti dan bisa berpartisipasi untuk ikut membantu Polri untuk mencari. Ini tidak. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian menimbulkan celah. Akhirnya terjadi perdebatan dan sebagainya. Itu satu. Kembali ke masalah penanganan sekarang. Kami sendiri optimis karena rekam jejak tim ini sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dari 2021. Mereka yang ungkap, tuntas, maju ke pengadilan. Nah, kami melihat kinerja itu, makanya ketika ditanya, ini optimis, saya optimis. Karena saya tahu cara kerjanya. Dan memang sudah ditunjukkan begitu intensif, cepat, akhirnya bisa mengidentifikasi sampai dengan menangkap. Masalahnya, publik sudah terbentuk opininya. Ketidakberesan penanganan sebelumnya. Sehingga ini langsung dicurigai, 8 tahun ini kok kilat sekali, ada apa ini? Jangan-jangan rekayasa dan sebagainya. Nah, untuk menjawab ini nanti akan diuji di pengadilan, termasuk di pra-peradilan kan sudah mau gugat. Baik. Nanti akan dibuka semuanya. Pak Beni, kita masih mengenai pembahasannya bagaimana kemudian ada nama 3 DPO. Bapak tadi mengatakan bahwa ada kelemahan CCTV, DNA sperma dan juga lain-lain. Itu artinya bahwa ketika polisi dalam tahap penyidikan hingga penyelidikan menetapkan 3 DPO hanya berdasarkan keterangan saksi dari tersangka lain, begitu kah? Salah nggak sih Pak? Dan satu lagi, dari rilis disampaikan, kenapa para warga binaan pemasyarakatan ya namanya sekarang itu, kenapa mereka mencabut keterangannya ketika kasus itu dilimpahkan kejaksaan? Disampaikan oleh Pak Surawan, disuruh pengacaranya. Bahkan ada saksi yang direkayasa untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini salah satu faktor. Nah, ini tentunya nanti juga akan diungkap dalam proses penyidikan ini, sehingga nanti ketahuan ini siapa yang main. Di kasus Subang sama. Di kasus Subang itu CCTV diambil, dibuang. Kemudian satu, baju yang ada darah disembunyikan. Kemudian ada salah lagi, kesaksian direkayasa, sehingga kasusnya lama. Tapi oleh tim ini akhirnya bisa dibongkar semuanya dan maju. Meskipun sudah diuji di pra-peradilan, tetap lanjut.
Kalau Mas Heri dari sudut pandang hukum pidana, hal yang salah, tidak sesuai etik, ketentuan hukum atau bagaimana ketika penetapan DPO ini tidak berdasarkan bukti-bukti yang bersifat fisik ya seperti CCTV, hasil tes DNA, tapi dari keterangan tersangka lain? Ya, kita akan berdebat panjang ya Mbak Caca kalau terkait hal itu. Terutama misalnya yang paling gampang menurut saya DNA itu masih masalah, mohon maaf tadi yang dibicarakan masalah sperma tadi ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya sidik jarinya ada apa tidak di sekitar TKP, baju atau alat yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan tadi. Itu menurut saya sangat penting untuk kita cermati. Kemudian poin lain terkait dengan rilis hari ini dari Polda Jabar adalah poinnya menurut saya adalah ketika kita bicara tentang fokus dari rilis hari ini adalah mengatakan cuman ada satu orang sampai detik ini, tapi dibuka kemungkinan lain kalau nanti ternyata ada bukti pendukungnya. Jadi kasus ini tidak resmi ditutup juga, close gitu, tapi juga masih bisa terbuka kalau seandainya ada bukti lain yang mendukung untuk tersangka lain. Namun dalam hal ini tentunya kita menjadi kaget begitu ya, ketika Peggy itu ditetapkan menjadi DPO terakhir, sekaligus statusnya naik tentunya jadi tersangka, kemudian levelnya adalah sebagai otak pembunuhan. Nah, kalau ini dilempar lagi ke publik dan publik kemudian mengkritisi, wajar. Misalnya berpikir, kok otak pembunuhan malah tidak menjadi bagian yang penting dalam kerja untuk membongkar kasus ini? Mengapa kemudian pelaku-pelaku lain yang mungkin dianggap bukan utama, itu malah mudah untuk ditangkap begitu kan? Nah, ini tentu jadi perhatian kita dalam konteks penegakan hukum. Jadi menurut saya poin-poin tadi itu jadi hal yang bisa dikritisi kepada kinerja penyidik tentunya. Bukan berarti bahwa kita beranggapan semua tindakan penyidik salah. Karena memang posisi polisi pada sini, mohon maaf Pak Beni, pas serba salah. Bertindak cepat salah, bertindak agak lambat juga salah. Karena apa tadi mungkin anggapan dari publik bertindaknya bukan alamiah. Tapi bertindaknya karena ada satu momentum yang muncul kemudian akhirnya membuat jadi melakukan berbagai rangkaian perbuatan yang pada intinya itu kemudian tetap menjadi ruang untuk bertanya juga bagi publik. Mengapa kemudian misalnya ada seakan-akan ketidakyakinan yang utuh. Jadi keyakinannya nggak utuh, kemudian juga ada keraguan-raguan dalam mengungkapkan kasus ini. Nah, padahal tadi kalau tegas itu kan perkara yang menurut saya tidak berat-berat amat. Baik. Karena dalam kasus yang lain misalnya kerja kepolisian kita apresiasi ya. Dalam penanganan kasus terorisme misalnya, bagaimana orang belum melakukan saja, baru misalnya beli atau berencana membeli alat untuk melakukan satu tindakan terorisme, itu teman-teman kepolisian sangat luar biasa bekerjanya. Mungkin tadi salah satu hal yang menarik disampaikan oleh Pak Beni, ini bukan pembelaan menurut saya, tapi memang satu hal yang perlu kita jadikan critical thinking juga. Ketika yang menyampaikan informasi ini juga tidak tepat atau tidak profesional, maka saya katakan tadi awalnya adalah penyidikan yang tidak tuntas. Kalau andaikan saja penyidikan ini tuntas dari awal, sebenarnya mau seriuh apapun publik kemudian mempertanyakan kembali kasus yang 20 tahun yang lalu, kalau ada administrasi penanganan perkara yang baik, kemudian juga saya rasa cara menyampaikannya tidak kemudian nanti menimbulkan bahwa ini ingin pembelaan diri, menurut saya itu akan menguntungkan pihak kepolisian. Karena sesungguhnya pihak kepolisian yang tahu kasus ini seperti apa. Berat tidaknya penanganan perkara itu penyidik yang lebih tahu di lapangan. Selain dari 3 DPO menjadi 1 DPO, yang memang kemudian menjadi sorotan adalah ketika Peggy Setiawan mengaku tidak bersalah. Bahkan ibunda dari Peggy Setiawan pun meyakini anaknya tidak bersalah. Ini dia informasinya. 8 tahun itu Peggy di Bandung. 8 tahun itu Peggy di Bandung. Pulang cuman Desember itu, terus dia ke Bandung. Ya, sejak ada kasus itu tuh Peggy itu lagi ada di Bandung, udah kerja selama 3 bulan sampai akhir Desember kerjaan selesai Peggy baru pulang. Sesudah Peggy pulang, ada kerjaan lagi dia berangkat lagi gitu Bu. Nah saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Pina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan,
Mak, jikalau nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya, saya orang nggak punya nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Ya kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Teliti dulu sebelum menangkap. Jangan asal tangkap, anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini. Supaya tidak ada subjektivitas untuk kasus ini, pemirsa, kita luruskan itu dari sisi keluarga dari Peggy Setiawan alias Peron mengatakan anaknya tidak bersalah, ibunda dari Peggy. Tapi polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah otak pembunuhan dengan dua logika. Mulai dari menyembunyikan identitas, mengganti namanya menjadi Robi, berupaya untuk menyembunyikan diri, dan juga ada STNK yang digunakan pada saat kejadian. Sesaat lagi. Pemirsa, sebelum saya ke narasumber saya, sekarang akan kita lihat ini perjalanan kasus ini, khususnya bagaimana kemudian dari 3 DPO, dan saat ini aparat kepolisian sudah berhasil menangkap 1 DPO dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Ini dia. Ya pemirsa, ini Peggy Setiawan alias Peron, 8 tahun buron untuk kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Diduga sebagai otak pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Ya, ia melakukan upaya pelarian, berpindah tempat ke wilayah Bandung, mengganti nama menjadi Robi Iriawan, kerap menggunakan topi dan juga masker. Selain itu, pada akhirnya 21 Mei 2024, polisi menangkap Peggy alias Peron di Bandung, Jawa Barat. Ya, 15 Mei, Polda Jabar pun umumkan ciri-ciri ketiga pelaku DPO, pemirsa, dan di mana Peggy alias Peron memang ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, tepatnya 21 Mei. 26 Mei, polisi hapus status DPO Dani dan juga Andi usai tangkap Peggy dan juga Peron. Ya, sekarang saya ke Mas Heri. Mas Heri, ada 3 yang kemudian memberatkan Peggy sehingga kemudian kuat dugaan dia adalah otak pembunuhan. Ya, sudah tersangka sekarang statusnya. Mulai dari mengganti nama menjadi Robi, ayahnya pun mengaku sebagai si Peron ini alias Peggy Setiawan itu sebagai keponakan. Ini kan juga tanda tanya. Dan juga STNK motor yang digunakan pada saat kejadian itu juga ada di rumah tersebut. Ini cukup kuat tidak? Kalau bicara pidana memang tidak bisa hanya menyandarkan dari keterangannya, terutama misal keterangan satu orang saja, bahkan keterangan saksi harus berkesesuaian. Sehingga keterangan saksi yang tadi Mbak Caca sampaikan itu mungkin bisa dikaitkan dengan barang buktinya. Sebelum dia masuk level ke jadi alat bukti atau tidak, kan diuji terlebih dahulu. Maka menurut saya ini bisa jadi rangkaian yang berkaitan antara apa yang tadi Mbak Caca sampaikan dalam 3 kejadian tadi, itu untuk tersangkakan orang tersebut. Tapi tentulah kita harus ingat bahwa dalam hukum pidana,
khususnya terkait dengan barang bukti ada istilahnya in criminalibus probation BDEC luce clariores, bahwa haruslah bukti itu seterang cahaya. Nah, perkaranya tadi itu kan masih menurut saya masih kabur. Mbak Caca punya perspektif lain, saya sebagai penyidik punya perspektif lain. Alangkah baiknya kalau seandainya ketiga hal itu kemudian berkaitan dengan kesalahannya dia. Orang boleh saja mengubah STNK atau tidak sama dengan apa yang pertama kali dia miliki. Barang itu bisa berubah. Tapi persoalannya ketika dikaitkan dengan kasus Akuo, apakah kemudian ini berkaitan dengan tindak pidananya atau tidak? Apakah benar bahwa dia memang ada di tempat kejadian perkara? Kalaupun ada, apa yang diperbuat pada saat itu? Itu kan yang penting untuk dibuktikan. Siapa melakukan apa dan bagaimana dia melakukan? Karena kalau dalam perspektif penyidik ini ada suhunya nih, Pak Irjen Pol Purnawirawan, Pak Beni Mamoto kan, bahwa kan mereka bekerja berdasarkan kerjanya 5W plus 1H, Mbak. What, where, when, kemudian how, bisa juga bertanya why nantinya. Itu menurut saya dasar ilmu untuk kemudian investigasi. Sehingga 3 rangkaian tadi akan kemudian bisa tercerna dengan baik dan masuk logika hukum kita atau logika akal sehat kita. Apakah ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Karena agak sulit untuk mereka-reka hanya dari misalnya poin bahwa si orang tua tadi tidak memperkenalkan anaknya sebagai anak, tapi hanya sebagai keponakan. Kita nggak tahu. Dan masih jauh dari bayangan kita apa maksudnya tadi. Tapi ketika kita bandingkan dengan, kita dekatkan dengan fakta-fakta materialnya, kemudian misalnya apakah, ini kan apakah lagi, apakah si orang tua ini tahu ada kejadian sebelum ini, sehingga itu ada relevansi awalnya, bahwa mengapa dia mengubah posisi yang seharusnya nggak ada seorang ayah kandung yang kemudian tidak mengakui anak kandungnya, kan begitu. Ini kan pasti ada satu hal yang memotivasi dia melakukan. Menurut saya gali saja dulu hal itu. Maka keterangan itu menjadi penting untuk dijelaskan juga di konferensi pers. Agar ini tidak setengah-setengah kita membacanya. Walaupun tadi mungkin ada bagian penyidikan yang nggak bisa diungkap secara menyeluruh begitu ya. Sekarang saya akan menyapa Ibu Intan Malayengka, ini kuasa hukum dari keluarga Vina. Selamat malam Ibu Intan. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Bu Intan, sekarang saya minta tanggapan dari kuasa hukum dari keluarga Vina tepatnya dengan penetapan DPO hanya 1 dari sebelumnya dirilis 3 ini. Apa tanggapan keluarga? Ya, tentu tadi hari ini kami memang juga datang ke Polda Jabar untuk menyaksikan konferensi pers hari ini dan hasilnya sangat-sangat mengecewakan kami karena kami berkeyakinan masih ada 2 DPO lain yang berkeliaran di luar. Karena apa? Pada amar putusan terakhir itu jelas sekali ada menyatakan 3 nama yang masih DPO. Seperti itu. Berarti hanya berdasarkan amar putusan keluarga meyakini ada 3 begitu? Tidak ada hal yang memperkuat lainnya selain amar putusan? Tentu kan seperti konferensi pers hari ini, kan polisi menyatakan bahwa BAP itu ditarik karena ada tekanan dari lawyer lain. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung polisi itu menyatakan bahwa BAP itu benar. Dari BAP sampai dengan putusan, amar putusan itu 3 nama itu selalu disebut-sebutkan gitu loh. Itu kan amar putusan itu sudah menjadi produk hukum. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu jika polisi hari ini menetapkan ternyata 2 nama DPO tersebut adalah fiktif? Seperti itu. Oke. Sekarang saya minta tanggapannya Pak Beni. Pak Beni, lantas bagaimana ketika itu sudah disebut-sebut sejak awal hingga amar putusan, nama Dani, Andi, memang mirip-mirip spellingnya ya, sehingga kemudian dikatakan ini bukan fiktif atau memang tidak ada. Ini seperti apa Pak Beni? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika penanganan awal ada celah-celah, ada kekurangan yang terjadi yang membuat akhirnya sekarang menjadi perdebatan. Di antaranya tadi masalah 3 identitas DPO tadi. Ini tentunya perlu dicek kembali siapa yang memberikan data sehingga muncul 3 DPO ini. Siapa saja saksi-saksi atau tersangka yang lain. Ini perlu dicek kembali. Yang menarik buat saya adalah ketika para napi ini dipindah
ke Bandung dan di situ dilakukan pemeriksaan ulang, pendalaman, pendekatan dan sebagainya. Mulailah terungkap soal kesaksian direkayasa, soal pencabutan keterangan, siapa yang nyuruh dan sebagainya. Ini dinamika yang terjadi saat ini. Jadi menurut kami tentunya Polri tidak akan menutup diri kemudian top sampai di sini saja. Ketika ada informasi masuk, ketika ada temuan lagi nanti masuk. Sehingga dalam konteks ini marilah kita ikuti Peggy ini dulu. Iya. Nanti akan terungkap di sidang BAP yang dibuat sekarang terhadap para warga binaan ini bunyinya bagaimana. Oke. Nah disitulah nanti kemungkinan ada yang mengoreksi, kemungkinan ada yang menyatakan lain. Nah itulah yang nanti bisa kita sama-sama cermati begitu. Mbak Intan, bisa diterima tidak apa yang dikatakan oleh Pak Benny? Memang dari awal ada ketidakcermatan sebenarnya dengan CCTV yang tidak dilihat, bahkan juga DNA sperma, sehingga kemudian ketika nama ini tidak ada, bagian dari ketidakcermatan, tapi ketika melihat kasus ini secara ulang hanya satu DPO, bagaimana Mbak Intan? Ya, kami tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan alur cerita dari 7 terpidana, 8 terpidana itu menyebutkan semua nama itu, 3 nama itu sampai dengan amar putusan. Nah itu yang perlu sekarang menjadi PR kita. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba sekarang menyatakan 2 DPO tidak ada, hilang? Siapa yang bertanggung jawab atas amar putusan tersebut? Gitu loh. Oke. Berarti harus dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang, harus ada pernyataan ulang, BAP ulang. Apakah harus seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar lagi bagi kami gitu loh. Mas Heri, perlu tidak sih harus ada pemeriksaan ulang, BAP ulang ketika tidak ada 2 DPO lainnya untuk kasus ini, hanya 1? Saya mungkin orang yang masih mengacu pada ketentuan KUHAP ya. Saya belum menemukan aturan yang bisa digunakan untuk mem-BAP ulang ataupun proses ulang karena ada istilah res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang tingkat di atas yang mengkoreksi. Sejauh ini masih ada 1 upaya hukum luar biasa yang dicatat adalah peninjauan kembali. Oke. Kalaulah terbukti tadi ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa ini ada peradilan yang dipaksakan, asal penetapan tersangka, kemudian itu diuji di pra-peradilan, kemudian dibawa ke putusan yang tingkatnya lebih tinggi lagi, ini menurut saya ada chance untuk bisa dianggap sebagai novum atau alat bukti baru. Oke, sekarang kita ke step berikutnya, Mbak Intan. Ketika hari ini konferensi pers, Peggy Setiawan mengatakan dirinya tidak bersalah, sementara polisi meyakini bahwa ada hal-hal yang memberatkan, mulai dari mengganti identitas, ayahnya menyebut ia keponakan, ada STNK. Nah, bagaimana keluarga menanggapinya? Ya, menurut kami itu sah-sah saja. Dia melakukan pembelaan atas dirinya sendiri, tapi kami mempercayakan kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan, pengumpulan pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti itu secara cermat. Tidak mungkin kepolisian menetapkan Peggy alias Peron alias Robi ini sebagai tersangka jika tidak ada alat bukti dan kesaksian yang kuat seperti itu. Jadi kita tidak mau terfokus dengan itu, kita sudah meyakini bahwa ini memang Peggy yang asli. Jadi kita juga minta masyarakat juga jangan jadi blunder kemana-mana bahwa nanti ada muncul berita baru itu bukan Peggy asli, itu bukan Peggy asli, tidak. Kami tetap mempercayakan itu kepada kepolisian, namun kami mempertanyakan hari ini kenapa sampai ada pernyataan bahwa 2 DPO itu fiktif. Itu menjadi PR kepada pihak kepolisian. Baik, mungkin sekarang saya ke Mbak Benny karena tadi kita sudah membahas mengenai dugaan dari kuasa hukum Mbak Intan ini bahwa 2 DPO fiktif. Tapi sekarang mengenai pernyataan Peggy ini juga menarik, sampai ada statement, saya siap mati, saya tidak bersalah gitu. Sementara polisi meyakini bahwa iya Peggy yang asli, ia memang merupakan otak pembunuhan, ini bagaimana Pak? Ya itu hak dari Peggy ya untuk menyampaikan itu, tetapi kembali menjadi tanggung jawab penyidik untuk membuktikan bahwa Peggy inilah yang sebenarnya, bahwa Peggy itu melakukan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, apakah itu dari sesama katakanlah yang sudah menjadi warga binaan ini maupun saksi lain. Nah dengan hadirnya LPSK kita semua tahu sudah mulai menyampaikan statement bahwa ada yang minta perlindungan LPSK. Ini keterangannya kan pasti signifikan.
karena dia biasanya kan minta perlindungan karena takut diancam, takut terancam segala macam. Nah ini nanti ketika LPSK sudah melakukan verifikasi permohonan, kemudian dikaji dan layak mendapatkan perlindungan, ini penting sekali. Oke. Dan siapa orangnya itu nanti di samping itu justice kolaborator. Baik, Pak Beni, sekarang kita bedah satu persatu ya. Bukti-bukti yang dimiliki aparat kepolisian bahwa Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan sekiranya cukup tidak mengganti identitas atau juga seorang ayah mengatakan bahwa ini keponakan bukan anaknya. Tapi mungkin bisa saja bahwa ya nama beken lah, nama keren gitu, nama gaulnya Robi itu diyakini oleh si Peggy. Dan juga mungkin kita tidak tahu apa alasan ayah mengatakan keponakan ini. Anak ini merupakan keponakannya, tapi cukup tidak sih Pak? Tentunya tidak hanya itu. Oke. Itu hanya sekedar petunjuk saja, ada niatan mengaburkan atau supaya via aparat sulit untuk menyentuh dia, menemukan dia dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Tetapi tentunya ada bukti lain yang kuat dan memenuhi syarat untuk itu digunakan menetapkan dia sebagai tersangka. Oke. Nah, sekarang saya ke Mbak Intan. Mbak Intan, kalau menurut keluarga, peran atau mungkin kapasitas dari Peggy ini sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina ini sebesar apa gitu? Apakah ia merupakan otak pembunuhan tunggal atau seperti apa? Ya, keluarga tentu tidak mengetahui soal itu, Mbak. Karena kan yang melakukan penyelidikan semua pihak kepolisian, gitu loh. Jadi kami pada prinsipnya tidak mengetahui siapa otaknya, siapa yang ada di dalam rencana ini. Tentu kami semua menunggu justru dari hasil penyelidikan polisi, karena semua kan prosesnya di kepolisian, gitu. Tapi pernah kenal tidak keluarga nama Peggy Setiawan alias Peron ini? Keluarga menyatakan tidak pernah mengenal. Baik Tidak dari pernah mengenal dan melihat. Ya. baik dari teman-teman almarhumah Vina juga tidak mengenal sosok Peggy ini. Linda mungkin atau bagaimana? Tidak mengenal. Kalau untuk Linda kita belum mengetahui kesaksiannya, Mbak. Sudah berusaha untuk menghubungi Linda tidak? Karena ini sekarang juga sosok yang dicari-cari ya Mbak. Sudah, namun tadi kan juga ada informasi yang kami terima bahwa Linda sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Jadi kami menunggu hasil dari pemeriksaan itu apa. Itu. Baik pemirsa, nanti saat lagi saya akan bertanya kepada narasumber kita bahwa kemana kemudian kasus ini akan kita bawa pemirsa. Apakah memang nanti akan ada pengembangan lagi kasus ini, mungkin ada DPO lain atau tersangka lain, atau mungkin kita fokus saja kemudian melihat kapasitas bahkan juga peran dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki sesaat lagi. Memang menarik kasus Vina ini pemirsa, karena campur-campur ini. Ada film yang viral, opini publik yang terbentuk, justifikasi masyarakat, penyidikan dari aparat kepolisian. Sekarang saya ke Pak Beni, untuk membuktikan ketika memang sudah ada kuat ketidakpercayaan publik mengenai kasus ini. 8 tahun yang lalu para terpidana mengatakan tidak bersalah. Membuktikan bahwa benar Peggy Setiawan ditangkap ini merupakan otak pembunuhan. Kita harus mulai dari mana selain CCTV dan juga alat bukti lainnya? Kalau pakai lie detector ini seperti apa? Ya, dalam salah satu proses pemeriksaan para tersangka bahkan saksi juga digunakan lie detector. Itu salah satu pendekatan secara ilmiah lah. Namun kembali beban saat ini ada di tim penyidik. Ini berat. Karena bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah terganggu karena proses sebelumnya yang dinilai banyak kekurangan. Oleh sebab itu perlu langkah lanjutan yang menurut kami bagaimana nanti kerjasama dengan LPSK, kemudian bagaimana nanti tahap demi tahap progresnya itu disampaikan ke publik, sehingga publik nanti mengikuti, kemudian nanti dalam gugatan pra peradilan yang akan diajukan, itu juga secara transparan publik bisa tahu alat bukti yang diajukan oleh penyidik itu apa dan sebagainya. Ini akan terjadi diskusi, debat dan sebagainya. Tapi kami yakini bahwa kembali kalau kasus itu yang menangani siapa.
kalau yang nangani memang punya kompetensi yang bagus, integritas, komitmen, maka saya yakin mereka akan bisa membuktikan sehingga nanti kepercayaan publik akan secara bertahap pulih kembali. Oke, Mas Heri, dalam hukum pidana, seberapa sering tersangka mengatakan dirinya bersalah atau tidak bersalah? Karena ketika Peggy saat ini konferensi pers mengaku dirinya tidak bersalah, seakan-akan publik mempercayai, wah jangan-jangan salah tangkap. Tapi bisa jadi bahwa tidak banyak juga tersangka mengaku bersalah sampai akhir persidangan. Seperti apa? Saya mengutipnya begini Mbak Caca, bahwa keterangan tersangka itu diperbolehkan, dia bahkan berbohong dalam hukum acara pidana. Maka itu tidak menjadi satu kebenaran mutlak material. Begitu ya, karena memang diberikan ruang untuk itu, untuk berbohong dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan Peggy berbohong, tapi dari perspektif kita bisa lihat dua hal. Pernyataan di depan publik bahwa dia tidak bersalah. Satu, bahwa dia tahu betul ancaman pidana sanksi yang akan diberikan kepadanya kalau masuk ke pengadilan adalah pidana seumur hidup, bahkan bisa mati. Nah, itu mungkin menurut saya juga jadi tidak ada pilihan lain selain dia harus fight back di situ kan. Atau dalam konteks yang lain, dia benar bahwa memang tidak mengakui perbuatannya dan tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi dua perspektif. Tapi di sisi yang lain juga tentu kita akan melihat ini dalam konteks kebenaran material kan. Apakah terbukti atau tidaknya perbuatan itu bukan berdasarkan asumsi. Karena semua dakwaan, penyidikan, asumsi. Tapi norma untuk masuk ke penyidikan dengan minimum 2 alat bukti sesungguhnya sudah ada pembuktian. Ya. Tinggal kemudian ditakar di pengadilan, apakah kemudian ini masuk atau tidak, begitu ya. Di sisi yang lain, untuk mengakhiri perdebatan yang panjang tadi, menurut saya kita tidak lagi berpikir hanya untuk mengejar kuantitas pelakunya 3, 10 nanti atau mungkin bertambah lagi, kita nggak tahu. Tapi yang kita kejar adalah kualitas penanganan perkara ini. Sehingga dalam perspektif hukumnya kita bisa memahami mengapa kemudian penyidik melakukan ini, mengapa tidak melakukan ini. Apalagi kalau kita kembali ke kejadian 8 tahun yang silam. Banyak hal yang sudah terjadi, dinamika dalam penanganan perkara ini. Mungkin orang yang awalnya jadi penyidik sudah tidak jadi penyidik di tempat yang sama. Atau pimpinan yang memberikan arahan sudah bukan lagi pimpinan yang ada pada saat itu. Maka ini menjadi satu persoalan memang di ranah hukum dalam hal penegakan hukum. Oke. Jadi kita bisa memberikan pemahaman terhadap hal itu. Bukan berarti menjustifikasi bahwa membiarkan adanya hal-hal yang salah dalam proses penegakan hukum, tapi kita bisa mengerti peliknya penanganan perkara itu. Adanya lie detector sama seperti kasus Sambo, apakah juga menambah keyakinan dari penyidik atau juga publik ketika mungkin kita bisa tahu berbohong atau tidak, bagaimana? Lie detector bagi saya adalah tool saja ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana penyidik ini bisa mengetahui cara menyentuh perasaan dari seseorang. Itu juga penting. Kadang ada orang yang mungkin dia secara kemampuan mampu berbohong terus-menerus, tapi ketika ada hal yang mungkin secara kemanusiaan untuk dia berkooperatif dalam perkara ini, kemudian juga membuka kotak Pandora dari perkara yang membuat satu Indonesia ini menjadi bingung, menurut saya itu ada teknik tertentu. Dan saya yakin penyidik-penyidik harusnya pasti lebih paham dari itu kan. Bagaimana menyentuh perasaan orang ini yang kerasnya luar biasa, yang mungkin dia berusaha untuk membebaskan dirinya, tapi kemudian di titik tertentu dia akan memahami bahwa kejujurannya itu akan membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Karena bisa saja nanti akan muncul lagi pengakuan yang tidak punya parameter yang jelas. Misalnya si A yang melakukan, si B yang mengetahui juga. Nanti akhirnya saksi juga dipanggil lagi. Dan itu ternyata bukannya makin membuat perkara ini semakin terang benderang, tapi makin memperkeruh suasana. Baik, memang banyak sekali pendapat-pendapat yang disinyalir bisa memperkeruh suasana, karena saat ini juga lewat sosial medianya Bang Hotman Paris juga mengatakan bahwa ada dugaan, ada DPO lain atau pelaku lain dalam kasus ini. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Mbak Intan, bagaimana kemudian menurut pendapat Mbak Intan? Sampai katanya ada 3 menjadi 2, ini bagaimana keluarga? Ya, menurut kami tim kuasa hukum jujur saja, menurut kami ini terlalu cepat untuk pihak kepolisian menyatakan hanya ada 1 DPO dan 2 DPO lainnya tidak ada. Itu terlalu cepat, hanya dalam kurun beberapa hari tiba-tiba dari menurut BAP kan ada 4 DPO, lalu turun ke 3, sekarang hanya 1. Nah itu kan jadi pertanyaan lagi gitu loh pada
kepolisian, dari masyarakat maupun dari kami tim kuasa hukum dan keluarga almarhum gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu gitu? Itu jadi pertanyaan besar dan itu justru jadi PR untuk kepolisian menjawab itu semua. Sementara kami keyakinan kami adalah fakta persidangannya di amar putusannya itu jelas ada 3 DPO. Itu saja yang kami mau, siapa yang harus tanggung jawab atas putusan tersebut. Pak Seperti Beni, itu, Mbak. Pak Beni, kecepatan nggak sih ini ketika dari 3 DPO menjadi 1 DPO? Kasus 8 tahun selesai dalam waktu hampir 1 minggu lebih ya? Memang kami menyadari betul pasti akan ada perdebatan Betul. baru. Lambat salah, sudah 8 tahun. Ya. Mau berapa lama lagi? Cepat salah. Kenapa dari 8 tahun kok berapa hari sudah ini? Perlu diketahui bahwa tim ini begitu mulai rame itu kerja siang malam. Kami tahu persis bagaimana mereka siang malam nonstop. Tim dibagi, backup dari Bareskrim turun untuk mengoptimalkan penanganannya supaya segera terjawab. Nah ini salah satu hasilnya. Waktu lalu kan publik nanya, kenapa nggak ditampilkan sosok Peggy? Sekarang sudah ditampilkan. Tentunya menampilkan ini tidak asal menampilkan. Ada dasarnya, ada data pendukungnya sehingga diyakini bahwa inilah figur Peggy yang masuk dalam DPO itu. Jadi memang serba salah ini. Oleh sebab itu marilah kita dukunglah teman-teman yang kerja keras ini. Kemudian yang perlu kita tunggu kalau memang akan digugat pra peradilan, forum itulah saya yakin gugatan persidangan pra peradilan yang paling ramai nanti. Karena orang banyak penasaran. Oke, baik. Nah, sekarang pemirsa untuk merefresh lagi ingatan kita apa yang kemudian terjadi pada saat konferensi pers hari ini mengenai keterangan polisi peran Peggy Setiawan. Ini dia. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan yaitu Perong. PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon dan belakang MAN 2 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu Peggy sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu penyidik lama, artinya penyidik pada tahun 2016 pernah mendatangi rumah DPO, namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Kemudian mengamankan motor smash warna pink dan memfoto
DPO yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Tidak. Sabar. Ya, Tahu panggilan saya itu. persilahkan. Jadi Apa nanti panggilan nama kita gaul akan saya? mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Oke Pak, dengan konferensi pers hari ini biasanya atau apa tindak lanjut dari aparat kepolisian Pak? Tindak lanjutnya dalam proses penyidikan ini bisa dengan rekonstruksi, meskipun Peggy menolak, menyatakan tidak terlibat dan sebagainya, tetap nanti rekonstruksi bisa dilaksanakan dengan menghadirkan saksi-saksi pada posisi masing-masing ketika melihat Peggy dan sebagainya. Kemudian berikutnya kami yakin penyidik akan mempercepat proses agar segera pemberkasan dilakukan dan nanti koordinasi dengan JPU dan berkas segera dikirim agar nanti persidangan secara terbuka bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan tahu apa peran dari Peggy, tahu apa kesaksian dari saksi-saksi termasuk hal-hal baru. Ya. Pencabutan keterangan itu akhirnya seperti apa kesaksiannya. Kemudian termasuk saksi yang terakhir seperti yang muat di media itu juga tentunya akan memberikan kesaksian. Pak Beni, rekonstruksi atau kasus ini lanjut terus meskipun publik masih bertanya-tanya. Ini ada 2 DPO yang tidak ada, ini memang karena memang benar tidak adanya atau dihilangkan. Itu tanggapan masyarakat. Atau bagaimana Pak? Kita tidak perlu nunggu yang 2 lah. Oke. Ini jalan saja. Kalau nanti di depan persidangan sudah terjawab dari revisi keterangan para warga binaan ini, tentunya publik bisa mengikuti. Oh, seperti itu. Karena kalau membiarkan perdebatan terjadi tidak akan ada selesainya. Yang kedua, kalau harus menunggu katakanlah 2 harus ketangkap dulu, berkasnya nanti terkatung-katung. Oke. Mbak Intan bagaimana? Tidak perlu menunggu dugaan ada 2 DPO lainnya karena polisi meyakini hanya ada 1 DPO yakni Peggy. Kasus ini lanjut terus, ke depan nanti akan ada rekonstruksi. Bagaimana pendapat Mbak Intan? Ya tentu kami masih mempercayai bahwa pihak kepolisian akan terus bekerja di dalam kasus ini untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Kami mempercayakan semua kepada pihak kepolisian prosesnya. Jika memang harus rekonstruksi dulu untuk menemukan titik terang dari kasus ini, ya kami akan mempercayakan itu kepada pihak kepolisian seperti itu, Mbak. Oke. Tidak menghalang-halangi proses penyelidikan gitu. Mas Heri, dengan adanya sudah dilakukan rekonstruksi, kita mengubur anggapan publik atau publik harus mengubur anggapan mereka bahwa ada DPO lainnya, ya sudah 1 saja Peggy Setiawan atau bagaimana? Begitulah mungkin hukum bekerja, Mbak Caca, Oke. bahwa kita bicara dalam konteks ini adalah kepastian hukum bagi Peggy. Apakah bentuk kepastian hukum tadi akan berujung pada dia divonis bersalah atau tidak, atau kemudian ada perdebatan lanjutannya. Tapi bagi kita dalam belajar hukum ada asas kepastian hukum yang harus junjung tinggi. Semakin lama prosesnya maka akan semakin lama juga pertentangan batiniah dan juga pertentangan banyak orang menghakimi di luar dari konteks hukum itu sendiri. Kalau kemudian tidak terbukti maka harus dipulihkan nama baiknya, direhabilitasi dia, bahkan diberi ganti kerugian. Agar peristiwa ini tidak kembali terulang di masa depan kepada siapapun tentunya. Baik, nah terakhir Pak Beni, kemudian bagaimana peran dari Kompolnas mengawal kasus ini supaya benar-benar terang benderang baik Peggy atau mungkin ada kemungkinan pelaku lainnya seperti apa Pak Beni? Ya, minggu depan kami akan supervisi ke Polda Jawa Barat. Biasanya di situ kita langsung menerima gelar bagaimana proses penyidikan, progresnya, rencana tindak lanjut, semua akan disampaikan. Kemudian kalau ada rekonstruksi kami juga hadir.
Kemudian nanti kalau sidang pra peradilan gugatan diajukan kami juga hadir. Disitulah kami memantau sekaligus kami mengevaluasi apakah penanganannya sudah optimal. Ini kami lakukan di kasus Subang. Baik. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Mas Heri, terima Sama-sama. kasih Mbak Intan. Ini saya tidak bisa menghubungi kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang meskipun memang sudah bersedia untuk berdialog dengan Apa Kabar Indonesia Malam, tapi hingga dengan pukul 19.38 saya belum bisa menghubungi dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Tapi tidak mengapa, kita tunggu kasus ini akan bergulir seperti apa.